Papa Mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu buah pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saatnya bagi kami Bapa untuk beribadah kepadamu. Engkau kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami juga berdoa biarlah ibadah ini Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati anak-anak. Kiranya mereka juga bisa bertumbuh setiap harinya, karena semakin hari semakin melakukan firman yang akan kami dengar, bahkan yang sudah kami dengar, sehingga anak-anak juga bisa berbuah, bisa bertumbuh dengan baik hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Sungguh Tuhan, ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Semoga adik-adik yang ada di rumah tidak bosan-bosan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita dari Matius pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melayani di bumi ini, Dia memilih dan menetapkan 12 orang untuk menjadi muridnya. Ke-12 orang itu adik-adik senantiasa ikut membantu melakukan pelayanan yang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memilih mereka bukan hanya sebagai pengikutnya saja, tetapi Tuhan Yesus memilih mereka agar kelak bisa melanjutkan pelayanan yang telah Dia kerjakan selama di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus juga memperlengkapi para murid dengan kuasa untuk melakukan pelayanan. Nah adik-adik, dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, para murid itu akan mampu mengusir roh-roh jahat yang mengganggu. Kuasa yang diberikan itu juga akan memampukan para murid untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah adik-adik, masih ingat gak siapa nama-nama murid-murid Tuhan Yesus? Nah, baiklah kalau mungkin ada adik-adik yang lupa ya siapa muridnya Tuhan Yesus, maka kakak akan membacanya dari sini. Namanya adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Nah, itu adik-adik nama ke-12 murid Yesus.
Nah, ternyata adik-adik kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan pengikut Tuhan Yesus itu adalah mereka atau kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ya. Nah, dengan demikian adik-adik, ternyata sebagai seorang murid, pengikut atau pelayan Tuhan, kita di dalam melakukan pelayanan, kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita harus taat, kita harus setia, ya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja, adik-adik. Kita melihat di sini sesuai dengan Matius pasal yang ke-10 ini, kita melihat bahwa di mana Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi adik-adik, ternyata kita diberi kuasa ya oleh Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu, dan juga kuasa yang memampukan para murid untuk menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayo, siapa di antara adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, ada yang masih takut loh kalau mati lampu? Ya, ada nggak ya? Nah, ternyata sebenarnya tidak boleh adik-adik ya. Kan ada Tuhan Yesus yang menjagai kita, ya. Dia sudah memberikan kuasa kepada kita untuk bisa mengalahkan semuanya itu adik-adik. Jadi kita tidak perlu takut kalau mati lampu. Atau papa mama ketika meninggalkan kita sendiri di rumah, ada nggak yang takut di antara kita? Ya, kalau ada yang masih takut-takut, tidak boleh ya. Kan ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Kita adalah murid atau pengikutnya Tuhan Yesus. Bahkan kalau misalnya takut ya, ada setan gitu, ada iblis, jangan takut adik-adik. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan roh-roh jahat ya. Roh-roh jahat yang mengganggu, kita punya kuasa itu ya. Kita punya kuasa itu. Kemudian siapa di sini kalau dia sakit nangis-nangis ya, nangis-nangis bahkan tidak mau, tidak percaya ya kepada Tuhan Yesus bahwa sanggup menyembuhkannya? Siapa? Ada nggak di antara adik-adik masih ragu-ragu? Nah, kalau ada yang masih ragu-ragu, tidak boleh lagi adik-adik. Sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pemulihan bagi kita yang mengalami sakit penyakit. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut yang namanya dengan kegelapan, yang namanya dengan sendiri, kesepian, bahkan juga yang namanya sakit ya, kita tidak perlu takut. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Nah, itu saja adik-adik. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah, mari kita sama-sama menghafal murid-murid Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya, ke-12 murid Tuhan Yesus. Sambil menghafalnya boleh dibawakan dalam bentuk pujian. Yuk, mari kita angkat satu pujian sambil menyanyikannya ya. Nama ke-12 murid Tuhan Yesus.
adik-adik itu pujiannya ya, sambil menghafal 12 murid Yesus. Baiklah, semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami bisa beribadah, kami bersyukur Engkau memilih kami sebagai pengikut-Mu, bahkan murid-Mu. Kami rindu supaya Tuhan menolong dan memampukan kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan juga memperlengkapi kami dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu, bahkan juga memberikan kuasa dalam menyembuhkan penyakit, bahkan juga dalam kehidupan kami Engkau selalu menolong dan memimpin kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah hari-hari ke depan Tuhan yang membimbing dan mengarahkan kami. Kiranya Tuhan juga yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit sekecil apapun. Berkatilah adik-adik dalam masa depan mereka. Tuhan Yesus yang memberikan masa depan yang terbaik. Bahkan juga berkati papa mama. Engkau berkati pekerjaan, usaha, bahkan juga tambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada papa mama kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam namamu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita angkat satu buah pujian lagi ya. Nyanyian yang pertama lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Semuanya berdiri yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.